Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada saat ini kita akan mendalami isi kitab suci yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Dalam sorotan tema, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami membutuhkan firman-Mu sebagai bekal bagi kami dalam menempuh kehidupan ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami semua, agar kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca bagian Alkitab ini, dan terkait dengan tema kita, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saya akan membacakan ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memuliakan Allah itu bukan hanya sebatas di tempat ibadah. Sebab banyak orang memahami memuliakan Allah itu ketika kita memuji memuliakan Tuhan di tempat ibadah, di gereja, di kolom, di pelka, dan lain sebagainya. Padahal memuliakan Allah itu terjadi dalam realitas kehidupan kita, di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jadi pemahaman bahwa memuliakan Allah itu di tempat ibadah, itu pemahaman yang keliru. Yang sesungguhnya adalah sepanjang kita hidup, kita menjadikan diri kita memuliakan Allah. Saudara sekalian, apakah karena Dia Maha Besar? Apakah karena Dia Maha Kuasa? Apakah karena Dia Maha Tinggi? Bukan itu jawabannya. Lalu apa? Ini jawabannya, saudara sekalian. Kita memuliakan Allah karena hidup kita ini berasal dari Allah. Hidup saya berasal dari Allah, hidupmu berasal dari Allah. Masih ingat dengan kisah penciptaan? Ketika Allah menciptakan manusia, ramuan yang Tuhan gunakan adalah debu tanah. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Dia racik manusia dari debu tanah, dan ketika itu terjadi, di mana debu itu menyerupai manusia, debu itu belum menjadi makhluk yang hidup. Kapan debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup? Ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam debu itu. Pada saat itulah debu tanah itu menjadi makhluk hidup, dan itu disebut manusia. Jadi nafas kita adalah pertanda ada Allah di situ. Ujung nafas kita adalah Allah. Karena Allah yang menghembuskan nafas sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Nah, karena itu jalanilah kehidupan dengan rendah hati. Sebab hidup ini ternyata adalah belas kasihan Tuhan semata. Kita menjadi makhluk hidup karena ada Tuhan. Engkau hidup karena ada Tuhan. Nafasmu ujungnya adalah Tuhan. Dia yang menghembuskan nafas itu sehingga sampai detik ini kita hidup, bergerak sebagaimana kita ada saat ini. Karena itu jangan berpikir Allah itu hanya ada di gedung gereja. Allah itu ada bersama dengan orang-orang yang hidup. Allah itu ada bersama dengan makhluk hidup. Nah, selama makhluk itu masih hidup, Allah ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu jika kita hendak berbuat baik, jangan pandang bulu. Selama dia adalah manusia yang hidup, nyatakanlah kebaikan kepada mereka. Karena orang yang hidup, di situ ada Allah. Nah, terhadap jemaat di Korintus, Paulus memberikan nasihat untuk memuliakan Allah. Itu jelas tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 yang kita baca tadi. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini kalimat yang indah, saudara sekalian.
Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini menarik, saudara. Sangat menarik. Alasan yang dikemukakan Paulus mengapa kita memuliakan Allah disebutkan di sini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu yang dimaksud di sini adalah jemaat Korintus dan semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertanyaan kita, apa maksud Paulus dengan mengatakan jemaat telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar? Siapa yang membeli? Siapa yang membayar? Mengapa jemaat dibeli dan dibayar? Itu pertanyaan yang menarik untuk kita menggali teks Alkitab saat ini. Begini, saudara. Sejak manusia berlaku tidak taat kepada Allah dengan melanggar hukum yang Allah tetapkan, sejak itu manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ketika manusia berdosa, sejak itu hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dan karena itu manusia diusir dari Taman Eden. Mengapa manusia diusir? Karena manusia berbuat dosa. Sukacita dan damai sejahtera yang dinikmati selama di Taman Eden lenyap seketika. Manusia dikuasai oleh dosa. Kecenderungan hati orang berdosa adalah selalu berbuat jahat. Nah, Tuhan mengutus para nabi, Tuhan mengutus para imam agar manusia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Dia tidak biarkan manusia itu melangkah sendiri. Dia datang menjumpai manusia melalui para imam dan para nabi. Korban penebus dosa pun diadakan. Dosa ditebus dengan nyawa binatang. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dosanya itu bisa ditebus dengan nyawa binatang domba. Tetapi saudara sekalian, ini hanya sebatas komunitas Israel. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Tuhan Allah pada akhirnya datang ke dunia. Firman menjadi daging. Itulah Yesus Kristus. Tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyembuhkan orang. Bukan untuk mengadakan mujizat. Bukan itu tujuannya. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia datang menebus dosa manusia. Dia datang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dari sini kita mengerti nubuatan Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Yesus. Apa yang dikatakan? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus adalah penghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis mengatakan itu dalam nubuatannya. Yang bisa kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dirinya ibarat budak yang terbelenggu. Budak itu tidak mungkin keluar dari belenggu itu, kecuali ada yang membelinya, ada yang membayarnya. Jadi ilustrasi yang digunakan di sini adalah ilustrasi dari dunia perbudakan. Selama tidak ada yang membeli, selama tidak ada yang membayar, budak itu tetap menjadi milik tuannya. Dia tetap budak, bukan orang merdeka. Nah, Yesus datang untuk itu, untuk menebus manusia yang telah diperbudak oleh dosa. Dia korbankan nyawanya, supaya manusia yang percaya kepadanya ditebus dan beroleh keselamatan. Sungguh luar biasa kasih Yesus bagi kita. Demi saudara dan saya, dia korbankan nyawanya, agar kita beroleh keselamatan di dalam dia. Itulah maksud Paulus dengan kalimat, kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Siapa yang membeli? Yesus Kristus. Siapa yang membayar? Yesus Kristus. Dia lakukan itu karena kasih-Nya kepada kita. Karena dia ingin kita semua masuk surga.
Dia ingin kita semua beroleh keselamatan di dalam Dia. Jadi posisi kita sebagai manusia adalah orang-orang yang berhutang. Kita semua berhutang nyawa kepada Yesus. Saudara dan saya berhutang nyawa kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Yesus ketika kita beriman kepadanya. Kita selamat bukan karena amal kita. Kita selamat bukan karena amal baik kita. Kita selamat bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita tidak mungkin masuk surga dengan perbuatan baik kita. Kita beroleh keselamatan karena Yesus datang ke dunia menebus dosa-dosa kita. Selama dosa kita tidak ditebus, kita tidak mungkin beroleh keselamatan. Orang yang berbuat dosa itu ibarat jatuh ke sumur yang dalam. Tidak ada yang dapat mengeluarkan dia dari sumur itu, selain ada orang yang mengeluarkan tali atau tangga ke dalam sumur itu. Demikian halnya dengan manusia yang berbuat dosa. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkannya. Keselamatan adalah kasih karunia semata. Karena itu jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita telah diselamatkan, maka Paulus meminta kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Pertama, saudara sekalian, kata tubuh ini diterjemahkan dari bahasa Yunani soma, ya, menunjuk pada pribadi kita secara utuh. Mengapa Paulus bicara tentang tubuh? Ada latar belakangnya. Pada zaman itu, kota Korintus dengan masyarakatnya mengenal yang namanya Dewi Afrodit atau Dewi Cinta. Kuilnya ada di pegunungan Akropolis. Ada 1000 imam di kuil itu. 1000 imam ini mereka melayani Dewi Afrodit. Dan ternyata 1000 imam ini yang semuanya adalah perempuan, mereka adalah pelacur. Nah, orang Kristen di zaman itu dipengaruhi dengan cara hidup dari kuil Afrodit. Mereka pun tidak bisa menghindar dari pelacuran. Mereka menganggap itu biasa saja, sebab bagi mereka percaya Yesus berarti kita telah bebas, kita telah merdeka dari dosa. Itu berarti kita boleh melakukan apa saja. Semboyan mereka dikutip oleh Paulus dalam ayat yang ke-12, segala sesuatu halal bagiku. Dalam bahasa Yunani, pantamoi exestin, artinya segala sesuatu sah secara hukum, atau segala sesuatu diperbolehkan. Yang dalam Alkitab, berbahasa Indonesia diterjemahkan segala sesuatu halal. Nah, inilah realitas kehidupan orang Kristen di Korintus. Mereka memahami bahwa kebebasan dalam Kristus berarti bebas melakukan apa saja. Nah, Paulus menolak pemahaman ini. Bagi Paulus, yang penting bukan soal haram dan halal. Bukan soal itu. Ada hal lain yang lebih penting dari itu, yaitu apakah itu berguna atau tidak. Apakah itu dosa atau tidak. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan hal ini. Bukan hanya dari sisi legalistik, tetapi juga dari sisi manfaatnya. Apakah itu berguna atau tidak. Dan dari sisi apakah itu dosa atau tidak. Ini hal yang menarik, saudara sekalian. Ternyata bagi orang Kristen bukan hanya soal hukum sah tidaknya yang kita perhatikan, tetapi juga soal fungsinya, apakah berguna atau tidak. Juga soal apakah itu perbuatan dosa atau tidak. Ini penting bagi kita ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, ayat 13. Mengapa Paulus bicara tentang tubuh? Paulus bicara tubuh karena tubuh itu untuk Tuhan. Tubuh kita ini diciptakan untuk Tuhan. Yang ketiga, perhatikan ayat 15. Tubuh kita adalah anggota Kristus. Kita tahu bersama dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi selama kita terhubung dengan pokok anggur, kita bisa berbuah. Tetapi jika kita tidak terhubung dengan pokok anggur, maka ranting itu menjadi kering. Kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah.
Itulah sesungguhnya maksud dalam ayat 15 bacaan kita, tubuh kita adalah anggota Kristus. Yang keempat, ayat 17. Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Jadi mengapa Paulus bicara tentang tubuh di sini? Paulus mengingatkan kita, kalau kita sudah mengikatkan diri kita dengan Tuhan, itu berarti kita telah menjadi satu roh dengan Tuhan. Yang kelima, ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu dan kamu adalah milik Roh Kudus. Inilah pemahaman yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus agar mereka berhati-hati mawas diri dalam menggunakan tubuh mereka. Yang pertama, bersyukurlah sebab kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus dari dosa. Jalanilah kehidupan ini dengan selalu mengucap syukur. Yang kedua, milikilah kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang nyawa kepada Yesus. Sehingga kita sudah seharusnya mengabdi kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang ketiga, tubuh kita ini tidak berdiri sendiri. Tubuh kita ini adalah anggota Kristus. Karena itu muliakanlah Dia dengan selalu bersekutu di dalam Dia. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini menjadi catatan evaluatif atau bahan evaluasi bagi diri kita. Yang pertama, apakah kita sedang menjalani kehidupan yang selalu mengucap syukur? Ataukah kita lebih banyak mengeluh? Yang kedua, apakah dalam diri kita ada perasaan berhutang nyawa pada Yesus? Masihkah ada perasaan itu bahwa kita ini berhutang nyawa pada Yesus? Yang ketiga, apakah kita telah sungguh-sungguh bersekutu dalam Dia? Ataukah persekutuan kita selama ini hanya persekutuan rutinitas? Itulah pertanyaan evaluatif bagi kita untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ingatlah pesan firman saat ini, muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin.